episode ketiga dengan saya sendiri Muhammad Budi Kamil. Saya selalu paham. Oke, proses selanjutnya kami akan menjelaskan proses dari awal dari masing-masing supplier. Yang pertama kami akan menjelaskan dari supplier coklat atau Coco Bean. Coco Bean, biji koko akan di-harvest atau dipanen melalui tumbuh-tumbuhannya, lalu disamurkan dalam satu keranjang. Setelah itu akan dikeringkan, dijemur. Setelah dijemur akan dikumpulkan dalam karung-karung, ya, lalu disiapkan untuk dikirim ke pelabuhan menggunakan moda transportasi darat. Setelah sampai di pelabuhan, biji koko akan dikirimkan menggunakan kapal dari pelabuhan ke Port of Singapore. Lalu setelah biji kokonya sampai, akan dikirimkan lagi menggunakan moda transportasi darat untuk menuju pengolahan coklat sendiri. Tapi perlu diketahui di sini bukan coklat barsnya langsung, tapi pengolahan selanjutnya dengan mencampurkan antara cocoa mash, cocoa butter, dan cocoa powder. Lalu akan didistribusikan lagi menggunakan ditransportasikan lagi menggunakan moda transportasi darat untuk dikirimkan ke pelabuhan Singapura, Port of Singapura. Setelah sampai di Port of Singapura, akan dikirimkan menggunakan kapal menuju Port of Melbourne atau pelabuhan di Melbourne atau Australia. Selanjutnya akan kami jelaskan dari pihak gula ataupun tebu. Pertama, tebu akan dipanen menggunakan alat berupa semacam aspirator. Lalu tubuh-tubuh tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa bagian menjadi tubuh-tubuh kecil yang akan diantarkan ke dalam tempat penyimpanan, lalu dikirim menggunakan moda transportasi darat menuju ke proses selanjutnya, yaitu tubuh-tubuh tersebut akan diserap sari-sarinya menjadi gula-gula yang akan menjadi serpihan gula atau raw sugar yang akan ditransport menggunakan kendaraan seperti truk tangki yang ada di gambar ini. Setelah itu kendaraan tersebut akan mengirimkan produknya ke ke terminal dari gula-gula tadi, lalu akan didistribusikan lagi ke factory yang menjadikan gula-gula tersebut menjadi refined sugar. Setelah itu order akan di-load ke moda transportasi darat yang akan dikirimkan ke dalam pelabuhan atau kapal. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang supplier sapi sendiri. Supplier susu atau sapi sendiri dimulai dari peternakan susu diperah dari sapi yang selanjutnya langsung diproses dengan dikirimkan menggunakan truk model tangki yang steril. Jadi susu tetap bersih dan halal dan juga menjaga cold chain-nya. Selanjutnya susu tadi dia akan dipasteurize dalam suatu proses perusahaan pabrik. Setelah dipasteurize akan lanjut dikirimkan menggunakan truk tangki yang tetap ada cold chain-nya atau refrigerated atau kulkasnya. Jadi menjaga suhu dari susu tersebut optimal sehingga tidak ada bakteri-bakteri yang tumbuh dalam susu tersebut. Selanjutnya akan langsung dikirimkan ke factory yang berada di Tasmania. Kebetulan susu ini adalah supplier lokal, jadi langsung ke factory-nya. Sekian. Sebelumnya kami akan menjelaskan tentang supply chain coklat bar yang terjadi di study case kali ini. Yang pertama, kita memiliki 3 supplier pokok, yang mana ada supplier cocoa beans atau bisa juga biji coklat, supplier gula atau tebu, dan juga supplier susu murni. Yang mana kita ketahui supplier susu murni ini berada di negara asal atau tempat factory berada. Bisa kita bilang susu ini adalah susu lokal, sementara gula dan juga kokoanya impor. Kokoa kita impor dari Ghanaian, atau kita bisa bilang dia memiliki beberapa distribusi menggunakan jalur laut. Sementara untuk gulanya sendiri berasal dari Melbourne, ya, berasal dari Australia, dan ini semua akan bertemu di factory yang berada di Tasmania. Jadi dari semua 3 supplier pokok ini akan bertemu pada satu titik distribusi yang mana berada di tempat
faktori coklat bar tersebut berletak di Tasmania. Dari ketiga supplier ini memiliki suppliernya lagi seharusnya, cuman karena Sadikes ini cuma sampai tier 2, jadi berhenti pada supplier akhir di coklat barsnya. Ketika semua supplier ini disatukan ke satu tempat distribusi yang mana itu ada di Tasmania, coklat diolah dan dijadikan coklat bars atau bisa dibilang produk coklat seperti yang kita ketahui, batangan coklat ke kotak-kotak, dan akan didistribusikan lagi ke seluruh dunia dari Tasmania melalui jalur laut dan juga ke gudang distribusi yang ada. Setelah dari gudang distribusi akan baru diekspor ke seluruh dunia worldwide menggunakan kapal, menggunakan jalur laut, dan akan berakhir di transport ordernya sampai ke konsumen akhir maupun ke pusat distribusi sebelum konsumen. Gue capek coy, anjing ada lagi sih. Kami akan menjelaskan bagaimana penerapan halal chain, cold chain, dan value chain dilakukan untuk menjaga kehalalan mutu serta nilai tambah produk coklat hingga sampai ke tangan konsumen. Halo Sobat, menurut Krisna, Idrisari, dan Dianti, tahun 2020 adalah manajemen proses penanganan produk halal dari bahan mentah sampai ke tangan konsumen dengan seluruh kegiatan berdasarkan hukum syariat Islam. Agar kehalalannya produk tetap terjaga, artinya seluruh alur dari proses bahan mentah sampai penyimpanan, produksi, hingga distribusi harus bebas dari kontaminasi dari bahan haram. Cold chain menurut Bisara 26, cold chain adalah sistem pengendalian suhu untuk produk sensitif agar kualitas dan efektivitas tetap terjaga selama penyimpanan dan distribusi. Dalam konteks makanan seperti coklat, ini penting agar produk tidak meleleh atau rusak akibat suhu tinggi. Sedangkan value chain berdasarkan Coltrane et al. Dari Kamus State University berarti menambah nilai ekonomi pada produk dengan mengubah bentuk, tempat, atau waktu produk menjadi lebih bernilai di pasar. Contohnya, biji kakao diolah menjadi coklat batangan premium dengan kemasan menarik. Itu adalah proses penambahan nilai. Sistem jaminan produk halal atau SPJH adalah dasar dari rantai pasok halal. Dalam perusahaan coklat ini, bahan baku utama seperti biji kakao dan gula yang diimpor harus memiliki sertifikat halal dari lembaga luar negeri yang diakui oleh RUI, seperti AHGA atau kita sebut Australian Halal Development and Accreditation Authority, MUIS, atau Foreign Halal Certification Bodies atau disingkat FHCD dari Singapura, Jakim dari Malaysia, dan sementara susu berasal dari pemasok lokal yang berada di kota yang sama, sehingga proses verifikasi halal dan inspeksi bisa dilakukan secara langsung oleh pihak perusahaan. Semua proses mulai dari penerimaan bahan, penyimpanan, hingga produksi dilakukan di fasilitas khusus halal dengan peralatan yang terpisah dari produk non halal. Audit halal dilakukan secara rutin sesuai pedoman BPJPH. Perusahaan juga merupakan sistem traceability digital yang memastikan semua bahan dapat dilacak asal-usulnya. Untuk bahan impor, data mencakup negara asal, nomor kontainer, tanggal kadaluarsa, tanggal kedatangan, serta sertifikat halalnya. Sedangkan kalau produk lokal, data dapat dicatat meliputi tanggal penerimaan, hasil uji laboratorium, dan nama pemasoknya. Semua informasi tersebut dapat secara dilihat transparansi produk itu melalui QR kode halal pada kemasan produk coklat yang dapat diakses oleh konsumen menggunakan ponsel mereka. Berikutnya ada critical control points. Ada beberapa titik kritis halal yang menjadi fokus pengawasan. Yang pertama ada penerimaan bahan impor di pelabuhan. Yang kedua ada penerimaan susu lokal di pabrik. Yang ketiga ada proses pencampuran dan pencetakan. Yang keempat ada pembersihan alat produksi. Dan yang kelima ada pengemasan akhir produk. Setiap titik dikontrol dengan prosedur halal cleaning dan verifikasi dokumen agar tidak ada kontaminasi silang dengan bahan non halal. Untuk mendukung sistem halal, perusahaan menggunakan teknologi blockchain halal traceability. Melalui sistem ini, seluruh proses mulai dari pengiriman bahan dari luar negeri hingga distribusi ke toko tercatat secara digital dan aman. Selain
itu, kamera dan sensor di area produksi digunakan untuk memastikan standar kebersihan dan hal selalu terjaga. Coklat sangat sensitif terhadap suhu dan kelembapan, sehingga perusahaan menerapkan sistem cold chain yang ketat. Dengan cara, yang pertama, biji kakao impor disimpan pada suhu 18 sampai dengan 22 Celcius derajat. Yang kedua, gula impor disimpan di ruang kering dengan suhu stabil. Yang ketiga, susu lokal disimpan dalam suhu 2 sampai 5 Celcius derajat sejak diperah sampai tiba di pabrik. Yang keempat, produk jadi disimpan pada suhu 18 sampai dengan 20 Celcius derajat agar tidak meleleh. Suhu seluruh bahan baku dipantau menggunakan sensor IoT dan data logger yang otomatis memberi peringatan jika terjadi penyimpangan. Critical Control Point (CCP) beberapa CCP dalam cold chain coklat adalah ada 5, yaitu ada saat bahan impor tiba di pelabuhan, itu adalah ada pengecekan suhu dan kondisi kontainer. Kedua, ada saat transportasi ke pabrik menggunakan reverse truk dengan kontrol suhu digital. Ketiga, yaitu adalah penerimaan susu lokal, mengecekkan susu segar dan wadah penyimpanannya. Yaitu yang keempat, saat pendinginan coklat di pabrik, suhu dijaga agar tidak dapat menyebabkan fat blow. Dan kelima, yaitu saat penyimpanan dan pengiriman ke retailer tetap di gudang dingin dan stabil si coklat tersebut. Lalu berikutnya ada infrastruktur dan fasilitas. Untuk menunjang sistem ini, perusahaan memiliki yang pertama ada cold storage, berpendingin untuk bahan dan produk jadi. Yang kedua ada river container untuk pengiriman bahan impor lewat laut. Yang ketiga ada ruang pendingin suhu di area pabrik. Dan yang keempat, sistem alarm suhu dengan backup power agar suhu tetap stabil meskipun listrik padam. Kemasan coklat menggunakan lapisan aluminium foil multilayer yang mampu melindungi dari panas dan cahaya. Beberapa produk juga menggunakan temperatur indikator label agar perubahan suhu bisa langsung terdeteksi. Untuk visibilitas dan pelacakan, perusahaan menerapkan sistem RFID dan barcode tracking dari pelabuhan hingga ke konsumen. Semua data suhu tersimpan dalam cold monitoring system dan dapat diakses oleh tim logistik maupun manajemen untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Dalam value chain, aktivitas utama meliputi yang pertama, inbound logistik, impor bahan kakao dan gula serta penerimaan suku lokal. Yang kedua, operation yang berisi proses pengolahan, pencampuran, pencetakan, dan pengemasan di fasilitasi halal. Yang ketiga, outbound logistik yang isinya distribusi ke distributor dan toko dengan kendaraan berpendingin. Yang keempat, marketing and sales, promosi produk coklat halal premium, bahan impor, susu segar lokal. Yang kelima, service, dengan layanan pelanggan dan jaminan produk halal. Aktivitas pendukungnya meliputi procurement, teknologi, development, human resource management, dan infrastruktur perusahaan yang mendukung digitalisasi halal dan juga cold chain. Dan ini adalah value chain, yaitu nilai tambah pada setiap tahapan yang terjadi. Itu ada 5 tahapan. Tahapan pertama adalah pemasok kakao dan gula impor. Karena dia impor, yaitu nilai tambahnya adalah kualitas bahannya premium dan bersertifikat halalnya itu internasional. Yang kedua itu adalah pemasoknya susu lokal, yaitu adalah bahannya segar dan mendukung ekonomi daerah. Yang ketiga adalah pabrik pengolahan, adalah adanya nilai tambah pada inovasi rasa dan kualitas yang tinggi. Yang keempat yaitu adalah distribusi dan retailer. Nilai tambahnya adalah produk tetap segar karena rantai pasoknya itu yang dingin. Yang kelima yaitu ada pada konsumen. Nilai tambah pada konsumen yaitu konsumen mendapatkan produk yang halal, lezat dan bernilai tinggi. Yang terakhir ada strategi dan keunggulan kompetitif. Perusahaan memiliki beberapa keunggulan yang strategis. Yang pertama ada diferensiasi produk, kombinasi bahan impor premium dan susu lokal segar. Yang kedua ada kualitas halal terjamin, semua bahan bersertifikat halal dengan sistem digital traceability. Yang ketiga ada cold chain konsisten, menjamin kualitas tetap prima sampai ke tangan konsumen. Yang keempat ada citra merek halal, premium dan mendukung produk halal. Yang terakhir ada efisiensi operasi, yaitu integrasi sistem ERP, IoT dan blockchain meningkatkan efisiensi logistik dan kepercayaan konsumen. Sekian dari pendapat kami.